Hai, nama saya Regan Sekriambu. Saat ini saya akan membacakan ringkasan dari buku Pengantar Ilmu Hukum. Kita masuk pada pengertian pengantar ilmu hukum. PIH merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dari cabang-cabang ilmu hukum. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khusus mengajarkan hukum dan segala bentuk dan memanifestasinya. Ilmu hukum adalah sebuah ilmu pengertian, ilmu kaidah, dan ilmu kenyataan. Cabang-cabang ilmu hukum yang termaksud dalam ilmu hukum adalah sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum positif, dogmatif hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi, sarjana hukum, PIH adalah mata pelajaran dasar yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mempelajari cabang hukum. PIH diajarkan pula pada fakultas lain di luar hukum. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. PIH berasal dari terjemahan bahasa Belanda yang dipakai pada tahun 1920 saat dimasukkan KR Undang-Undang Perguruan Tinggi di Belanda, dan istilah PIH digunakan pertama kali di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada atau UGM pada tanggal 3 Maret 1946. Kita masuk pada peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yaitu yang pertama, memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian penting hukum. Yang ketiga, menjadi dasar dalam sebuah rangka ilmu hukum. Yang keempat, mata kuliah ini penting dilihat dari bobot SKS yang besar yaitu 4 sampai adanya keputusan dari menteri. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Ilmu hukum termasuk dalam ilmu sosial, jadi kedudukannya sejajar dengan ilmu sosial lainnya. Pengantar ilmu hukum ialah salah satu bagian dari disiplin ilmu bersamaan dengan filsafat hukum dan politik hukum. Selanjutnya ada metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengantar ilmu hukum adalah sarana pengenalan hukum secara keseluruhan. PIH mempelajari hukum dari segi ilmiah secara sentral dan universal, menggabungkan pengetahuan yang ringkas dan ilmu hukum juga secara global, jadi terlihat kurang menarik. Maka dari itu dosen PIH memerlukan persyaratan khusus. Nah, ini adalah beberapa persyaratan untuk sebagai dosen PIH. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi, sarjana hukum, syaratnya adalah harus menguasai bahan-bahan secara keseluruhan maupun pendukung lainnya, memenuhi syarat pedagogis, dapat menarik semangat mahasiswa, berani mempopularitaskan kuliahnya, dan dapat memberi petunjuk pada mahasiswa agar bisa belajar dengan caranya sendiri. Oke, selanjutnya ada hakikat pada pengantar ilmu hukum. Yang pertama ada mata pelajaran yang menjadi penunjuk jalan bagi orang yang ingin mempelajari hukum dan memiliki ruang lingkup yang luas. Yang kedua, memberi dasar pengenalan mengenai arti, permasalahan, dan persoalan di bidang hukum. Yang ketiga, memiliki gambaran dasar yang memberikan pandangan hukum tentang hukum. Jadi, tanpa penguasaan PIH, orang akan kesusahan memahami hukum. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum itu sendiri. Yang pertama, materi yang dibahas oleh PIH ada 3, yaitu hukum sebagai objek ilmu hukum, sebagai norma hukum, sebagai ilmu pengetahuan, dan ilmu kenyataan. Pengertian tentang hukum itu sendiri. Dari segi etimologi, kata hukum berasal dari kata Arab yang dipakai yaitu alkas, yang berarti pertalian erat yang dapat melakukan paksaan. Yang kedua, Rechtsbissel dari bahasa Latin atau rectem, artinya bimbingan, tuntutan, atau pemerintahan. Nah, dari sana timbul istilah gerechtigheid, yaitu bahasa Belanda, atau gerechtigkeit bahasa Jerman yang memiliki arti keadilan. Nah, hukum mempunyai 2 unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Dalam bahasa Latin juga disebutkan bahwa hukum itu berarti lus, atau lus itu berkaitan erat dengan lustita atau keadilan. Lusriria adalah nama dewi yang pada zaman Yunani disebut dewi keadilan.
maka dilambangkan sebagai seorang wanita dengan mata tertutup, tangan kiri memegang neraca dan kanan memegang pedang. Mata tertutup menggambarkan sifat hukum yang tidak pandang bulu, neraca menggambarkan keadilan, dan pedang berarti mengejar sebuah keadilan, kejahatan. Hal ini mengandung makna bahwa hukum memiliki 3 unsur, yaitu wibawa, keadilan, dan kedamaian. Dalam bahasa Latin juga disebutkan bahwa hukum itu adalah lex, yang mengandung makna bahwa hukum berkaitan erat dengan perintah dan wibawa. Selanjutnya ada hukum mengandung beberapa unsur, yaitu peraturan dibuat oleh yang berwenang, bertujuan mengatur tata tertib masyarakat, bersifat memaksa untuk ditaati dengan ciri memerintah atau melarang. Nah, selanjutnya ada hukum bisa terdapat di mana saja. Pertama, hukum itu terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakatnya. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan pada setiap bangsa. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern ini menolak anggapan kuno, dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Jadi, pendapat bahwa di dalam masyarakat yang belum atau tidak beradab atau masyarakat primitif tidak terdapat hukum atau tidak dapat dibenarkan. Nah, anggapan kuno ini mulai ditinggalkan atau anggapan modern mulai diterima oleh umum, terutama karena hasil penyelidikan oleh para ahli antropologi budaya yang telah mempengaruhi ilmu hukum modern. Nah, selanjutnya ada peran dan fungsi hukum. Mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah sum politikon, atau makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Oleh karenanya, tiap anggota masyarakat mampu berhubungan antara satu dengan yang lain. Tiap hubungan tertentu memiliki hak dan kewajiban. Selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan. Demikian pula keadaan kehidupan manusia atau masyarakat pada masa kini, sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Nah, ikatan hukum menghubungkan manusia dengan manusia yang lain dan menghubungkan manusia dengan benda-benda di sekelilingnya. Fungsi hukum dapat terdiri dari A, yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, dan B, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, C, sebagai sarana penggerak pembangunan, dan D, sebagai fungsi kritis. Oke, kita masuk pada tujuan hukum. Dalam buku Aristoteles yang berjudul Retorika, dia mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata, dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles ini adalah filsuf seorang Yunani yang termasyhur atau paling terkenal pada saat itu. Dalam tulisannya dalam buku Retorika itu membedakan keadilan dalam 2 macam, yaitu yang pertama keadilan distributif atau justitia distributiva. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan pada jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Yang kedua, keadilan kumulatif atau justitia kumulativa. Keadilan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Lanjut, ada hukum ditaati orang. Menurut Utrecht, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Yang pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Yang kedua, karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum agar tidak mendapat kesukaran orang. Mereka memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena pelanggar hukum mendapat sanksi hukum. Yang ketiga ada karena masyarakat menghendakinya juga. Dalam kenyataan banyak orang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan atau baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
Yang keempat ada karena adanya paksaan sanksi sosial. Orang malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang antisosial apabila orang melanggar sesuatu atau kaidah sosial atau hukum. Nah, di sini ada kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum ini adalah agar didapat suatu Rechtsenheit atau kesatuan hukum atau Rechtssakkeit atau kepastian hukum. Nah, dengan adanya kode sivil atau kode Napoleon, timbul anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang atau undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Undang-undang sudah lengkap dan sempurna serta tidak mempunyai kekurangan-kekurangan. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Sini juga ada aliran-aliran atau praktik hukum itu sendiri. Di dalam praktik tiga aliran hukum ini terbagi tiga, yaitu yang pertama ada aliran legalisme. Setelah adanya kodifikasi di negara Perancis yang menganggap bahwa kode sivil Perancis sudah sempurna, lengkap serta dapat menampung seluruh masalah hukum, maka timbullah aliran legalisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang kedua, aliran Freiheitsrecht atau hukum bebas. Aliran ini merupakan aliran yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Yang ketiga ada penemuan hukum. Penemuan hukum ini merupakan aliran di antara kedua aliran ekstrim tersebut yang tetap berpegang pada undang-undang tapi tidak seketat aliran legalisme karena hakim juga mempunyai kebebasan. Nah, di sini terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang sedemikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun, hukum ini terbatas pada suatu hukum perdata khususnya bagi golongan warga negara asli atau bumi putra. Penafsiran hukum. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas detail-detail yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Dalam melaksanakan penafsiran, peraturan perundang-undangan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal. Karena pada hakikatnya, untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Nah, pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua pada abad yang ke-19. Solton berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka atau open system. Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Oleh karenanya, dalam hukum, yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan dalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hukum, asalkan pengisian penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipal pada sistem hukum yang berlaku. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal. Artinya, dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, sehingga dasar keputusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Oke, di sini kita masuk pada kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ada bermacam-macam. Yang secara berurutan adalah yang pertama, kaidah susila. Kaidah ini yang paling tua dan yang paling asli. Juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri, karena manusia makhluk bermoral. Tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat, tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Nah, contoh-contoh norma susila adalah sebagai berikut. Ada jangan mencuri milik orang lain, berbuatlah jujur, hormatilah sesamamu, jangan berzina. Nah,
di sini ada kaidah kesopanan, ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat, norma kesopanan. Pada dasarnya kepantasan, kebiasaan, kepatutan. Contoh-contoh kaidah kesopanan yaitu orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua, mengenakan pakaian yang pantas bila menghadiri pesta, dan jangan meludah di depan orang lain. Nah, itu tadi beberapa contohnya. Kita masuk pada subjek hukum. Subjek hukum ialah suatu hal yang menurut hukum berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, berwenang menjadi pendukung hak, dan mempunyai hak dan kewajiban. Sumber hukum adalah manusia. Nah, terdapat dua pengertian manusia yaitu naturalistic person dan rich person. Yang pertama itu manusia pribadi dan yang kedua badan hukum, yang memiliki dua sifat yaitu kepentingan umum dan kepentingan individual. Oke, kita masuk pada peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum itu dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Peristiwa hukum dan peristiwa hukum majemuk, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Oke, kita masuk pada hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu bevoegdheid atau kewenangan yang disebut dengan hak dan plicht atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum itu sendiri. Oke, kita masuk pada bagian hak. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan yang bermasyarakat atau masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau wewenang dan kewajiban. Seperti tersebut dalam bab hubungan hukum kekuasaan dan wewenang, inilah yang disebut dengan hak. Pada pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Oke, di sini ada perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum itu sendiri. Yang pertama, perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu dianggap sebagai kehendak dari yang melanggar hukum. Oke, suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk terjadinya perbuatan hukum. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang tersangkut adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Akibat hukum ialah akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Oke, di sini ada masyarakat hukum. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah pion politikon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Kita masuk pada antropologi hukum. Nah, antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses pengembangan dan pembangunan. Nah, menurut Eber, suatu segi yang menonjol dari antropologi adalah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia. Seperti diketahui, antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ialah yang mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya, sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Maka, apabila seorang antropolog hanya merupakan segi kecil daripada ruang lingkup antropologi hukum, maka nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat adalah sekian luasnya, sehingga ia terlalu sukar untuk dapat diutarakan oleh masyarakat melalui peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga hukumnya yang resmi semata-mata. Oke, di sini ada sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis
mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum ini diantaranya mempelajari pengorganisasian sosiologi dari hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Oke, di sini kita masuk pada psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Sejarah hukum. Oke. Pada manusia zaman yang semakin maju ini, di mana manusia telah meyakini kemampuannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan mengajukan diri sesuai dengan bidang peradabannya. Kemampuan ini diwujudkan dengan keberaniannya untuk menembus dunianya dengan pikiran-pikiran baru yang kritis berupa ilmu-ilmu di berbagai bidang. Sebagaimana lazimnya moral yang terdapat pada pelajaran sejarah, maka studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan-keuntungan yang sama seperti mempelajari pengetahuan kita mengenai suatu sistem atau lembaga yang mengatur hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Oke, kita masuk pada perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Dari sejarahnya kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu dipergunakan orang, tetapi baru secara insidental. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-20. Jadi belum terlalu lama. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Sebagai metode penelitian, perbandingan hukum dapat digunakan di semua bidang hukum seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, dan sebagainya. Bahkan dapat juga dipergunakan di bidang ekonomi, eksakia, dan teknik. Kenyataan menunjukkan bahwa tiap negara mempunyai kebudayaan dan hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum dan budaya negara lainnya. Misalnya hukum Anglo-Saxon dengan berbeda hukum kontinental, berbeda pula dengan hukum negara-negara sosialis. Bahkan hukum menurut BW yang berlaku di Indonesia berbeda juga dengan hukum adat kita. Oke, sekian dengan pembacaan ringkasan saya. Diucapkan terima kasih. Bye-bye.